Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Holin Agustin dari kelas 2C, NIM 2111290091, nomor absen 18. Akan menjelaskan materi yang berjudul alat ucap dan varian artikulator. Alat ucap dan varian artikulator. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa itu adalah sebagai berikut: 1. Paru-paru atau lungs, 2. Tenggorokan atau trakea, 3. Pangkal tenggorokan atau laring, 4. Pita suara atau vocal cord, 5. Krikoid atau krikoid, 6. Tiroid atau tiroid, 7. Aritenoid atau aritenoid, 8. Dinding rongga kerongkongan atau paring, 9. Epiglotis atau epiglotis, 10. Akar lidah atau root of tongue, 11. Pangkal lidah atau dorsum, 12. Tengah lidah atau medium, 13. Daun lidah atau lamina, 14. Ujung lidah atau apex, 15. Anak teka atau uvula, 16. Langit-langit lunak atau velum, 17. Langit-langit keras atau palatum, 18. Gusi atau alveolum, 19. Gigi atas atau denta, 20. Gigi bawah atau denta, 21. Bibir atas atau labia, 22. Bibir bawah atau labia, 23. Mulut atau mouth, 24. Rongga mulut atau mouth cavity, 25. Rongga hidung atau nasal cavity. Alat ucap manusia tersebut berfungsi khusus dan mandiri. Pada bagian ini dideskripsikan secara singkat fungsi alat ucap. 1. Paru-paru atau lungs. Paru-paru berfungsi untuk bernapas. Bernapas terdiri atas dua proses, yakni 1. Proses menghisap udara ke paru-paru yang berupa oksigen atau O2, dan 2. Proses mengeluarkan udara dari paru-paru yang berupa karbon dioksida CO2. Selama hidup, manusia senantiasa menghisap dan mengeluarkan udara. Dengan demikian, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuk bunyi bahasa. 2. Pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan ini terdiri atas 4 komponen, yakni 1. Tulang rawan krikoid, 2. Tulang rawan aritenoid, 3. Sepasang pita suara, dan 4. Tulang rawan tiroid. Tenggorokan atau laring, rongga anak teka atau paring, pita suara atau vocal cord, dan anak teka atau uvula. Tenggorokan berfungsi untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Jika rongga tenggorokan membuka, akan membentuk bunyi vokal. Sebaliknya, jika rongga tenggorokan menutup, akan membentuk bunyi konsonan. Tentu saja, fungsi pita suara sangat penting dalam menghasilkan bunyi. 3. Rongga anak teka atau paring. Rongga anak teka ada di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut dan rongga hidung. Gunanya sebagai saluran udara yang akan bergetar bersama-sama dengan pita suara. Adapun bunyi yang dihasilkan disebut bunyi faringal. 4. Pita suara atau vocal cord. Bunyi yang dihasilkan pita suara diatur oleh sistem otot aritenoid. Pita suara bagian depan mengait pada tulang rawan tiroid. Adapun pita suara bagian belakang mengait pada tulang rawan aritenoid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup. Fungsinya sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Akibat membuka dan menutup pita suara akan memunculkan rongga di antara pita suara yang disebut glotis. Posisi glotis ada 4 macam, yakni membuka lebar, membuka menutup, dan menutup rapat. Proses bergetarnya pita suara tersebut disebut proses fonasi. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Posisi glotis akan mempengaruhi pola terbentuknya bunyi bahasa. Jika posisi glotis membuka, akan menghasilkan bunyi tak bersuara. Sebaliknya, jika posisi glotis menutup, akan menghasilkan bunyi bersuara. Di bawah ini dijelaskan posisi pita suara ketika membentuk bunyi bahasa.
A. Posisi pita suara ketika bernapas. Ketika bernapas, pita suara membuka lebar sehingga udara yang keluar dari paru-paru melalui tenggorokan tidak ada yang menghalangi. Posisi pita suara seperti ini umumnya menghasilkan bunyi vokal, bunyi H, P, T, S, K. B. Posisi pita suara bergetar. Jika pita suara bergetar, bagian atasnya membuka sedikit sehingga membentuk bunyi B, D, G, M, R. Jika pita suara tidak bergetar, akan menghasilkan bunyi P, T, C, K, F, H, S. C. Posisi pita suara ketika mengucapkan bunyi glotal. Ketika mengucapkan konsonan glotal, pita suara menutup sehingga bunyi yang melalui tenggorokan berhenti sejenak dan menghasilkan bunyi hamzah. D. Posisi pita suara ketika berbisik. Posisi pita suara ketika berbisik, bagian bawahnya menutup sedikit, udara yang keluarnya pun berkurang sehingga bunyi-bunyi bahasa tersebut tidak jelas terdengarnya. 5. Langit-langit lunak atau velum dan anak teka atau ufula. Langit-langit lunak atau velum beserta bagian ujungnya yaitu anak teka atau ufula. Dalam menghasilkan bunyi bahasa dapat turun naik. Ketika bernafas normal, langit-langit lunak dan anak teka tersebut turun sehingga udara dapat leluasa melalui hidung, termasuk ketika membentuk bunyi nasal. Ketika menghasilkan bunyi non-asal, langit-langit lunak dan anak teka naik menutup rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lunak disebut bunyi velar. Adapun bunyi yang dihasilkan dengan hambatan anak teka disebut bunyi uvular. 6. Langit-langit keras atau falatum. Langit-langit keras merupakan susunan tulang belulang. Bagian depannya mulai dari langit-langit cekung ke atas, kemudian diikuti oleh bagian belakang yang lunak, menghasilkan bunyi bahasa. Langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Adapun artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras disebut bunyi palatal, sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah atau apex disebut bunyi apikal. Bunyi yang dihasilkan oleh tengah lidah atau medium disebut bunyi medial. Bunyi-bunyi tersebut biasa digabungkan menjadi apikopalatal dan mediopalatal. Posisi anak teka dan langit-langit dapat dilihat dalam gambar berikut. 7. Gusi atau alveolum. Gusi merupakan tempat tumbuhnya gigi. Gusi dapat disebut daerah kaki gigi dalam membentuk bunyi bahasa. Lidah merupakan titik artikulasi, sedangkan artikulator aktifnya ialah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut bunyi alveolar. Selain itu, gusi dapat bersama-sama dengan daun lidah atau lamina membentuk bunyi bahasa sehingga menghasilkan bunyi lamina. Gabungan kedua bunyi tersebut disebut bunyi lamino-alveolar. 8. Gigi atau dentum. Gigi terbagi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apikodental. 9. Bibir atau labium. Bibir dibagi menjadi dua bagian, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif yang bersama-sama dengan bibir bawah yang menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir disebut bunyi bilabial. 10. Lidah. Ketika membentuk bunyi bahasa, lidah berperan aktif menjadi artikulator. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah atau rod, pangkal lidah atau dorsum, tengah lidah atau medium, daun lidah atau lamina, dan ujung lidah atau apex.
Akar lidah bersama-sama dengan tenggorokan akan menghasilkan bunyi radiokofaringal. Pangkal lidah bersama-sama dengan langit lunak akan menghasilkan bunyi dorsovelar. Tengah lidah bersama-sama dengan langit-langit keras akan menghasilkan bunyi mediopalatal. Ujung lidah bersama-sama dengan langit-langit keras akan menghasilkan bunyi apikopalatal. Ujung lidah bersama-sama dengan gusi menghasilkan bunyi apikoalveolar. Jika dengan gigi atas menghasilkan apikodental. Alat-alat bicara di atas atau artikulator dalam proses penghasilan bunyi bahasa ada yang digerakkan dan ada pula yang tidak digerakkan. Artikulator yang digerakkan dalam rangka penghasilan bunyi bahasa disebut artikulator aktif. Dari 25 artikulator sebagaimana digambarkan di atas, lidah dan bagian-bagian termasuk artikulator aktif. Sementara itu, ada pula artikulator yang dalam proses penghasilan bunyi bahasa tidak digerakkan, namun disentuh oleh artikulator aktif. Artikulator yang demikian disebut artikulator pasif. Yang termasuk artikulator pasif adalah daerah sepanjang atas atap mulut, dari segi atas sampai dengan anak tekak. Titik temu antara artikulator aktif dan pasif disebut titik artikulator, dan ada pula yang menyebutkan sebagai struktur. Selain dengan cara penamaan bunyi bahasa, terdapat juga cara penataan bunyi bahasa berdasarkan gabungan artikulatornya, yaitu artikulator sepanjang atap mulut atau pasif dan artikulator lidah atau aktif. Misalnya bunyi apikodental, yaitu gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas. Labiodental yaitu gabungan antara bibir bawah dan gigi atas. Dan laminopalatal yaitu gabungan antara daun lidah dan langit-langit keras. Fungsi artikulator sebagai penghasil bunyi bahasa merupakan hal yang penting dalam kajian fonetik. Artikulator atau alat ucap manusia dapat disamakan dengan alat tiup dalam menghasilkan sebuah nada. Alat musik itu memerlukan sumber tenaga bunyi berupa tiupan, dan dalam alat musik tersebut terdapat tempat arus udara mengalir berupa lorong. Misalnya, alat musik tiup berupa suling dalam menghasilkan nada tertentu. Sejumlah lubang dapat dibuka dan ditutup oleh jari pemainnya. Demikian juga halnya dengan manusia dalam menghasilkan bunyi mempunyai kemiripan fungsi dan cara kerjanya dengan alat musik tiup. Hal ini tergambar dari paru-paru yang merupakan alat bicara yang paling dalam hingga bibir sebagai alat bicara manusia yang paling luar. Abercrombie mengelompokkan artikulator beserta cara kerjanya dalam 3 kelompok, yaitu 1. Subsistem abdominal artikular. Yang tergolong dalam kelompok ini adalah paru-paru, otot perut, dan diafragma yang seluruhnya ada dalam rongga perut. Gerakan mengembangkan dan mengempiskan paru-paru melalui penekanan otot perut dan diafragma dapat menghasilkan bunyi bahasa. Dalam gerakan ini dihasilkan 2 arus udara, yaitu mengalir keluar, arus udara agresif, dan arus udara masuk atau arus udara ingresif. 2. Subsistem fonatoris. Artikulator yang tergolong dalam kelompok ini adalah batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, dan rongga kerongkongan yang seluruhnya ada dalam rongga dada dan leher. Fungsi utama dari alat ini adalah penghasil bunyi bahasa atau fonasi. Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalamnya terdapat pita suara. Pita suara harus terbuka supaya udara bisa keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung, atau melalui kedua-duanya. Udara ini diteruskan ke udara bebas. Apabila udara keluar tanpa mendapat hambatan, maka tidak akan ada bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Menurut Verhaar, terdapat 4 posisi pita suara pada saat menghasilkan bunyi bahasa. Di antaranya adalah
A. Pita suara terbuka lebar, B. Pita suara terbuka agak lebar, C. Pita suara terbuka sedikit, dan D. Pita suara tertutup sama sekali. Menurut Gerhard, terdapat 4 posisi pita suara pada saat menghasilkan bunyi bahasa. Di antaranya adalah A. Pita suara terbuka lebar, B. Pita suara terbuka agak lebar, C. Pita suara terbuka sedikit, dan D. Pita suara tertutup sama sekali. A. Pada posisi terbuka lebar, maka tidak akan terjadi bunyi bahasa yang hanya ada aktivitas bernapas. B. Posisi terbuka agak lebar, menghasilkan bunyi tak bersuara, misalnya K, P, T, S. C. Pada posisi terbuka sedikit, menghasilkan bunyi bersuara, misalnya G, B, D, S. D. Pada posisi tertutup sama sekali, maka akan terjadi bunyi hamzah atau global stop. 3. Subsistem artikulatoris. Artikulator yang tergabung dalam subsistem ini adalah artikulator aktif, yaitu daerah sepanjang atap mulut dari gigi sampai dengan anak tekak. Sebagai artikulator pasif, yang dimaksud artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan, misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan yang dimaksud artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, misalnya bibir atas, gigi atas, dan langit-langit keras. Contohnya, apabila arus udara dihambat pada kedua bibir dengan cara bibir bawah atau artikulator aktif merapat pada bibir atas atau artikulator pasif, maka akan menghasilkan bunyi bilabial seperti B, P, W. Tetapi apabila bibir bawah atau artikulator aktif merapat pada gigi atas atau artikulator pasif, maka akan terjadi bunyi bahasa labiodental, yakni bunyi F dan V. Alat ucap terbagi menjadi 2, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Pengertian artikulator. Artikulator adalah semua organ tubuh manusia yang digunakan dalam proses pengucapan bunyi dan bahasa. Organ-organ tersebut diantaranya ialah 1. Bibir luar, 2. Bibir dalam, 3. Gigi, 4. Rongga gigi, 5. Pasca rongga gigi, 6. Pralangit-langit, 7. Langit-langit, 8. Langit-langit belakang, 9. Tekak, 10. Hulu kerongkongan, 11. Celah suara, 12. Katup napas, 13. Akar lidah, 14. Lidah belakang, 15. Punggung lidah, 16. Lidah depan, 17. Ujung lidah, 18. Bawah ujung lidah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.